Waalaikumsalam. Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube masih. Bagaimana masih? Iya mas, ini ya ada kabar gitu juga. Ini saya juga kabarnya nerima nggak langsung dari istri sih mas. Dari? Jadi pertama-tama itu istri saya hilang kontak, ada semingguan lebih. Tuh. Mas, pertama-tamanya. Siap. Terus saya nyari nomor-nomor, pas ada teman itu yang nomor temannya dia yang dulu, ya alhamdulillah masih aktif. Saya hubungin SMS, nanyain teman kosannya, ya alhamdulillah dapat nomor kosannya. Terus saya langsung nge-WA sama dia. Dianya ngebalik nelpon ke saya sambil nangis-nangis, saya ngasih kabar. Siap. Tuh mas, emang itu posisinya kalau ditangkap polisi nggak bisa ngehubungin keluarga dulu ya, itu kalau yang ditangkap. Oke, saya giliran ngomong kalau sampean sudah selesai, karena kita ngomongnya gantian supaya sampean bisa memahaminya dengan baik dan benar. Iya, Mas. Cukup pertanyaannya itu ya, sudah ya. Giliran saya mau menjelasin. Iya. Jadi begini, Mas, prosedurnya. Kalau ceritanya sampean adalah istri overstay, kemudian bekerja dan tertangkap. Nah, kayak gitu ya. Iya. Saya klarifikasi dulu biar nggak salah, karena sampean suaminya kan, bener kan? Betul. Suami sahnya ya kan. Kalau suami sahnya saya ngomong. Jadi, dan sebenarnya prosedur ketika ada teman-teman kita yang tertangkap dan sudah dinyatakan status overstay, itu biasanya setelah dia memang diproses kemudian masuk ke penjara, mereka diberikan kesempatan untuk menulis nomor atau berkirim surat kepada yang dia ingat, atau dia mencantumkan nomor telepon untuk mengabarkan bahwa sekarang posisinya ada di tahanan dan boleh menjelaskan ke tahanan atau sel nomor berapa. Dia diberikan kesempatan untuk nulis surat. Nah, nulis surat itu sama tahanannya nanti ditulis, setelah ditulis nanti dikirimkan alamatnya kemana, kalau ataupun itu ke Indonesia untuk mengabarkan saudaranya di Indonesia atau keluarganya di Indonesia, maka dikirimkan, maka akan si pihak keluarga akan menerima dan mengetahui posisinya. Jadi seperti itu, dan memang tidak langsung secepat seminggu 2 minggu, kemungkinan ya dia 1 bulan, seminggu, atau diproses 2 minggu diproses, terus dia dikasih, kemudian dikirimkan by post, kemungkinan ya 2 minggu nyampe dari Indonesia, ibaratnya kabar. Itu prosedurnya kalau di tahanan untuk mengabarkan, karena ini Hong Kong itu bukan biasa-biasa, dia pasti ada skemanya. Cuman terkadang ada teman-teman yang sudah kena itu tidak berani mengabarkan ke Indonesia. Kekhawatirannya adalah nanti panik, ya kan? Nanti bahaya. Oke, kalau tidak memberikan kabar secara jelas dan sampean dapat informasi ibaratnya dari temennya, dan memang kalau kejadiannya nyata, sampean tak kasih nomornya KJRI, ya kan? Atau nomornya polisi KJRI atau kontak person orang dari KJRI. Kemudian sampean perkenalkan nama sampean selaku suaminya, sertakan bukti buku nikahnya atau kakak sampean yang juga menyatakan identitas dari mbaknya tadi. Dari situ pasti KJRI akan memberikan informasi kepada sampean bahwa benar adanya mbak yang bernama ABCDEFG ya memang masuk. Karena pasti pihak penjara akan menyampaikan kepada pemerintah Indonesia, spesialisnya kalau di sini kan KJRI, bahwa anak ini tanggal sekian ditangkap, kasusnya begini, terus dikasih daftar list. Itu pasti punya. Jadi sampean tinggal menghubungi aja KJRI untuk memastikan benar atau tidak. Satu itu ya langkahnya yang pertama. Untuk benar-benar memverifikasi. Nah, cara kedua, sampean boleh juga, ya kan? Istri sampean kan punya KTP. Terus prosesnya sama PT,
Ya kan? Sampean kan setidaknya tahu PT-nya. Kalau enggak tahu sponsornya. Cari itu, suruh nganterin ke PT-nya. Tanyakan ke PT-nya. Ya kan? Kita boleh mendesak. Iya kan? PT kan bertanggung jawab. Terlepas ya dia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Hah? Itu overstay-nya OS-nya udah 1 tahun, Mas. Ya iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi kan keberangkatan PT keluarga kan tahu. Maksud nggak PT-nya tahu kan? Halo? Udah ada 10 tahun lebih, Mas. Malah lupa saya sekarang. Nah, itu berarti bukan salah saya ya. Saya cuman ngasih solusi dan cara-cara. Nanti sampean silahkan pilih mana yang memungkinkan buat sampean. Bener nggak? Ya, halo? Iya. Ya, dicari di PT-nya. Karena bagaimanapun, itu PT juga bertanggung jawab atas ketidakadanya hubungan keberadaan kalau tohpun prosesnya di penjara. Kalau kebetulan kalau misalnya dia memang pingin menghilang dari keluarga, yang tidak mau dihubungi keluarga, kan ada tuh. Ya, orang-orang yang frustasi dengan keluarganya, akhirnya semua nomor diblokir, dia ganti nomor baru, bahkan sosial media kan ada tuh. Ya kan, ini kan kasusnya beda. Tapi kalau sampean kasusnya awalnya berkomunikasi terus tiba-tiba hilang, berarti kan sebenarnya tidak ada masalah dengan komunikasi, ya kan? Nah, ada. Jadi cari tahunya begitu, Mas. Tapi kalau sampean udah lupa PT-nya di mana apapun, ya sudah. Sampean tinggal inbox aja di Facebooknya KJRI, sertakan itu tadi. Buku nikah sampean, sampean scan, jangan difoto karena kecil-kecil tulisannya biar mereka gampang. Nanti tunggu balasan dari mereka. Atau nomor stafnya KJRI. Sampean menanyakan atas nama istri saya ABCD lengkap. Kalau perlu ada fotokopi KTP-nya yang dari Indonesia, kirim ke dia, ke KJRI. Jadi benar-benar menyatakan bahwa sampean adalah suaminya gitu loh. Nah, dari kabar itu nanti jelas sampean akan mendapatkan informasi kasusnya bagaimana, berjalannya seperti apa. Nah, kejar itu KJRI, karena sekali lagi ya kan, saya bukan orang KJRI ya kan, saya bukan juga orang yang bisa nengokin. Kenapa? Tapi bisa ngasih info nomor KJRI-nya. Iya, saya kasih tahu nanti sampean. Tapi saya nggak ngerti ya. Sekarang katanya ada perubahan stafnya, kan namanya kantor konsulat itu beberapa tahun berubah. Yang ada nanti saya kasih, saya nggak up to date soalnya, karena saya juga tidak ada akses ke mereka. Tapi sampean juga bisa inbox. Ya, jadi inbox aja terus tiap hari. Kalau bisa sampean sehari nginbox 5 kali 6 kali, besok inbox lagi 5 kali 6 kali, terus nomor telepon yang tak kasih coba telepon terus, pokoknya jangan menyerah. Terus sampaikan datanya supaya sampean bisa mendapatkan informasi dari si mbaknya. Sambil nunggu mbaknya nanti mau ngirim surat apa enggak gitu loh. Kadang-kadang ya ini juga teman-teman itu kalau yang sudah kena di penjara terus tiba-tiba hilang, terus nggak pernah ngabari, terus nggak juga nulis surat buat keluarganya karena takutnya keluarganya bingung, jadinya mereka memilih diam. Nah, keluarga semakin banyak bertanya-tanya, kan seperti itu tuh. Iya. Saya sangat menyadari. Tapi maaf Mas. Boleh? Iya. Tapi maaf Mas, ini yang udah kalau pas kayak gitu biasanya berapa lama itu Mas? Nah, kalau sampean bertanyanya sama saya bukan ahli hukumnya, saya juga nggak bisa ngelihat kesalahannya dia seperti apa. Jadi saya nggak berani kalau menjawab untuk urusan itu. Bahkan memprediksi dan memperkira itu saya nggak berani, Mas. Nah, sampai saya sebenarnya sudah pernah membantu orang yang sudah menyerahkan diri dan dia sempat di penjara. Tapi sampai detik ini saya belum dikabari. Saya minta sama dia, kamu tak anterin, tapi aku cuman minta untuk sebagai menginformasikan ke teman-teman setelah kamu selesai, tolong ya, Mas, ya. Apa? Ya, buat sharing ya. Ya aturannya buat sharing gitu. Nah, gitu loh Mas. Jadi kadang-kadang niat kita baik, tapi orang, ya saya tidak memaksa ya dan tidak menilai orang. Tapi orang itu kalau masalahnya itu sudah kelar, dia itu lupa. Itu manusia. Saya sekali lagi saya nggak berharap ya. Lu udah tak bantu, kamu telepon aku, kamu kabarin aku, kamu harus bertanggung jawab sama aku. Aku nggak begitu Mas.
Aku akan biarkan. Karena semakin orang itu tidak nelpon saya, artinya hidupnya baik-baik saja. Kan enak tuh sama saya. Kita ikhlas bantu ya Mas. Jadi ya makanya kemarin juga ada kayak sampean ini Mas, persis. Tapi 6 bulan kalau nggak 7 bulan berikutnya dia follow up lagi ke saya. Mas, saya sudah bisa ngabari istri saya dan katanya istri saya bulan depan sudah bisa keluar tanggal sekian. Nah, suaminya bilang ke saya. Nah, itu yang saya senang. Saya juga kontenin jadinya. Artinya apa ya? Aku berpikir Masnya itu yang nelpon punya tata krama gitu loh. Bukan berarti yang nggak ngabari nggak punya tata krama, enggak. Ada timbal balik lah. Enggak, maksud saya cuma lagi butuhnya doang. Nah, saya cuma dikabari bahwa istri saya pulang, tapi kenapa kok saya masih belum bisa dapat kabar ya Mas? Kadang keluar. Nah, dia masih tanya, tak jawab, Mas. Orang kalau sudah kena tahanan dan dia punya kena masalah, dia nggak bisa dibebaskan untuk bisa pegang HP. Saya bilang kayak gitu. Nanti kemungkinan pada saat dia bisa pegang HP setelah dia mau mendekati naik pesawat, barang-barang pribadinya bisa diserahkan. Karena perlakuannya orang-orang yang jadi tahanan itu memulangkannya itu dengan cara yang berbeda Mas. Nah itu loh, bener kan? Tapi setidaknya Masnya sudah nanya balik ke saya. Saya dulu yang telepon Mas, yang istri saya gini-gini. Ya saya sudah dapat kabar ya. Pokoknya terima kasih saya membantu. Tapi saya boleh tanya lagi sedikit nggak? Saya jawab boleh, aku bilang. Ya saya senang kalau sampean follow up. Kalau sampean cari di kontennya ada sih sebenarnya. Masnya yang cerita itu kemungkinan hari-hari ini sudah di rumah, tapi dia nggak memfollow up lagi atau nggak telepon saya lagi. Saya anggapnya ya mereka sudah ketemu di Indonesia, ya sudah bahagia, sudah selesai. Jadi seperti itu Mas. Nggak ada masalah. Menurut saya nggak perlu panik. Penjara di Hong Kong tidak seperti penjara di Indonesia, itu aja. Jadi Iya, yang saya takutkan itu Mas. Ngebayang penjara di kita kan kayak apa gitu. Nah iya, di Hong Kong nggak? Ya. Kita takut banget, kasihan banget gitu. Iya, ya tapi makanya sekali lagi. Jadi terkadang kan begini loh Mas. Yang ingin saya ingin justru sampaikan itu begini. Banyak teman-teman yang memutuskan untuk keluar itu karena tidak ada support dari keluarga. Ini asumsi saya loh ya. Kenapa dia kabur? Kenapa dia cari uang yang lebih besar? Karena bisa jadi support dari keluarga itu nggak ada. Ya, saya tidak mendiskreditkan. Tapi saya mencari akar permasalahan kenapa mereka memutuskan untuk keluar. Karena bisa jadi tuntutan di rumah lebih banyak, lebih besar. Sehingga dia akhirnya punya jalan berpikir yang berbeda. Terus mereka ketemu dengan teman-teman yang segolongan itu gitu loh. Itu ya emang iya. Iya emang iya, pertamanya gitu Mas. Nah, dia jadi kena pengaruh. Pengaruh padahal udah dilarang gimana juga. Nah, gitu. Ya, jadi kan makanya saya hanya menebak, saya hanya mengira-ngira, saya berasumsi. Tetapi ketika pihak keluarga ngerasa bahwa sudahlah segitu cukup, kamu nggak usah keluar, yang segitu kita manage aja. Nah, kalau istrinya yang kerja di sini kita dem-dem kayak gitu, kita tenangin, udahlah simpen aja buat kamu di sininya sekian, kita gini-gini. Tapi ketika dari Indonesia itu tuntutannya terlalu besar, otomatis dia kan harus berjuang. Akhirnya memilih jalan itu gitu loh Mas. Nah, itu yang terkadang. Makanya saya senang kalau pihak suami, pihak keluarganya dari Indonesia itu nelpon saya. Di situ kesempatan saya untuk menyampaikan atau mensiarkan, please pihak keluarga, mereka capek di sini, mereka berat, tolong hibur mereka, jangan dimintain, jangan dibanyakin tuntutan, dukung, doakan. Nah, itu justru saya senang gitu loh Mas. Ada kayak malah setiap mau habis kontrak juga Mas, saya suaminya nyaranin udah aja pulang gitu. Cuman ya gimana, daripada kita sama-sama keras itu pengen terus, saya pengen pulang daripada rumah tangga bubar, ya udah saya nyerah gitu. Ya sekali lagi kan, karena kalau sudah pembahasannya antara ranah keluarga suami dan istri itu sudah saya nggak bisa nyampurin ya Mas. Tetapi yang bisa saya sampaikan adalah ya mungkin karena saya hanya mendengar dari pihak sampean kan, saya nggak mendengar dari pihaknya yang sebelah. Tapi itu pun juga tidak perlu kita konsumsikan ke publik. Tapi intinya
yang ingin saya pesankan, ingin saya sampaikan bahwa ya sudah semuanya baik-baik, tujuan berangkatnya juga mengizinkan, terus di sininya juga bagaimana, nah di tengah-tengahnya seperti apa ya saya cuma berharap. Nah, jadi kembali ke fokus tadi bahwa kalau sampai nanti mau sampai nanti tak share nomornya dari KJRI, terus fanpage itu Facebooknya KJRI itu ada inboxnya, sampai masuk ke situ saja dan sampai perkenalkan nama sampean, jelaskan pokoknya formal ya. Saya namanya ini, saya suaminya saudari yang namanya ini dan kami mendapatkan kabar seperti ini. Apakah benar memang istri saya itu memang dalam proses di penjara atau bagaimana, mohon kejelasannya. Jadi ini saya sertakan KTP istri saya, ini saya sertakan kakaknya saya dengan istri, ini saya sertakan buku nikah kami. Jadi kayak gitu kan, KJRI-nya menjelaskannya enak. Oh ini benar, kita jelaskan kepada pihak yang benar, suaminya, keluarganya. Jadi seperti itu, Mas ya. Jadi persoalannya sudah tergambar kan sama sampean, sudah. Ada gambaran ya. Sudah nggak perlu bingung, dan saya pastikan nggak usah bingung. Bisa jadi nanti keluar dari penjara istri sampean jauh lebih gemuk. Masa Mas bisa gitu? Makanya sampean buktikan. Nanti kalau omongannya saya benar, sampean telepon saya lagi. Oh iya Mas, ternyata tambah gemuk gitu. Justru ya saya suka gitu Mas, gitu kan ngebayang penjara di Indonesia gimana. Enggak, takut ketian gitu. Saya pastikan buang-buang jauh-jauh itu. Karena begini loh Mas, saya pun mau nengok kalau si korban yang di penjara itu tidak memberikan namanya saya untuk saya masuk jenguk, itu saya nggak bisa masuk Mas. Betul ya katanya ya. Iya, jadi hanya orang-orang yang dipilih sama istrinya sampean yang bisa masuk jenguk dia, itu pun dikasih jam. Dan dia dikasih kesempatan telepon keluar itu cuma 4 menit kalau nggak 5 menit Mas. Nah itu pun kadang-kadang ya orang tahanan kan nggak sempet nginget teleponnya siapa toh, ya kan? Iya. Makanya di situ akhirnya terisolasi, akhirnya tidak bisa memberikan kabar. Kalau misalnya mereka ingat nomor YouTuber, ditulis di sana, saya masuk Mas. Wong kemarin sudah ada yang ngasih saya nama, nomor tahanannya juga di sel nomor berapa saya sudah dikasih Mas. Tapi saya mau mengajukan, saya kan juga harus lapor ke KJRI. Saya juga harus lapor ke penjaranya sana, ngirim surat ke penjaranya. Saya Sandro ingin menjenguk tahanan nomor sekian. Nah, apakah tahanannya menerima apa enggak? Nah, prosedurnya harus begitu, Mas. Itu yang menyebabkan seperti itu. Nah, oke, dari apa yang saya jelaskan, menurut sampean kira-kira sudah cukup mewakili apa belum? Atau sudah memahami? Iya paham banget Mas, malah jadi sedikit agak ini nih, perasaan agak tenang dikit gitu. Mendengar itu di penjaranya malahan bisa gemuk gitu. Nah, makanya nanti dicek aja. Gitu. Nanti dilihatin. Tapi kalau gemuk beneran sampean telepon saya loh ya, kalau sudah ketemu di rumah. Ya pasti Mas ya. Tapi ya, itu Mas kan ada ngedengar katanya kalau udah proses itu ada yang paparan, itu gimana itu Mas? Nah, artinya kan setelah dia ditangkap, terus dia nggak mau pulang, nah terus dia mengajukan suaka namanya. Ya. Nah, mengajukan suaka kalau banyak itu yang ya makanya saya jelasin dulu. Gantian saya yang jelasin ya ini suaka. Jadi suaka ini dia mengajukan karena dalih-dalih dia merasa terancam di negaranya, kayak utang apa semuanya. Jadi dia berdalih, nanti aku dibunuh, diancam begini-begini, utangku banyak, gini-gini. Nah, akhirnya proses suaka itu dikasih. Nah, kalau dikasih proses suaka, begitu dia keluar, dia suaka, kemungkinan besar ya dia balik kerja lagi di tempat itu, dan bahkan dia bisa jadi kalau sudah pulang nggak akan bisa balik lagi ke Hong Kong. Jadi kalau udah paparan bisa kembali kerja gitu meskipun posisi OS. Ya itu pun sembunyi-sembunyi walaupun sebenarnya dilarang. Oh ya. Iya Mas, paham. Jadi ya sekali lagi ya, makanya di sini
saya seneng kalau seandainya memang benar-benar suaminya yang telepon ke saya itu saya jadinya bisa setengah ngomong sambil mesenin gitu loh. Karena di sini ini kan kita juga nggak ngerti apakah mbaknya yang memang dablek, tambeng karena butuh, karena ingin berjuang, atau mungkin ya sekali lagi pihak laki-lakinya mohon maaf tidak bisa mencukupi kebutuhan yang ada di rumah sehingga dia memutuskan ya sudahlah kamu pokoknya manut aja ke saya lah, kayak gitu kan. Kita juga nggak paham dan saya nggak mau judgement ya, sekali lagi saya nggak mau menghakimi karena kembali lagi permasalahan rumah tangga ya itu tidak perlu diceritakan di sini Mas gitu. Saya cukup ya maaf Mas ini maaf ini kan itu yang tadi paparan terus kerja sembunyi lagi, berarti ada kemungkinan ditangkap lagi dong. Jelas. Kalau sudah dia diberi berat lagi berarti ya. Iya, betul. Karena sudah 2 kali. Iya, paham. Nah, 2 kali. Jadi ya begitulah, Mas. Jadi di sini itu negara yang dimana menjunjung hak asasi manusia itu tinggi. Ya mudah-mudahan ada kejadian gitu dia mintanya pulang lah, saya mengharap banget pulang Mas. Ya makanya berdoa, selain berdoa sampai juga berjuang dan menunjukkan ke istri ini loh ada tabungan dan ini saya ada pekerjaan, sudah kita tenang di rumah saja kumpul kan kayak gitu toh Mas. Jadi, maaf Mas ya. Jadi itu istri saya kayak gitu nempuh jalur kayak gitu itu karena kepengaruhan omongan temennya sih Mas. Sebenarnya itu kan udah 4 kali perpanjang kontrak biasa Mas, cuman karena libur ketemu sama temennya yang posisi OS ngomongnya manis ya udah kejadian lah. Percuma Mas. Iya. Loh, enggak apa-apa. Sampean bercerita seperti itu kan ketika disampaikan di sini kan pihak keluarga yang nonton, ya kan. Kalau ada yang nonton itu setidaknya kan mewanti-wanti pasangannya gitu loh Mas. Jadi biar kejadian nggak seperti kayak sampean, nggak apa-apa kan gini loh. Siar artinya yang ingin sampean sampaikan, sampean siarkan, terlepas ya itu benar atau tidak atau apapun, tetapi kan kita bersiar untuk tujuan yang baik. Iya. Nggak pandangan Mas. Iya, kita nggak usah apakah perbuatan saya salah atau perbuatan kita benar, selama sampean bisa memberikan siar yang menurut sampean baik, orang lain mau menerima A, B, C, D itu kan terserah mereka. Karena kebaikan walaupun kecil itu tetap nilainya kebaikan. Kalau saya percaya itu. Walaupun buruk, ya kan? Walaupun kecil dan nggak kelihatan itu tetap keburukan. Kalau kebaikan walaupun itu kecil kan ada suratnya tuh Mas. Sebiji zaroh. Nah katanya kan begitu tuh. Karena saya nggak mau dikatakan ustadz lah ngambil ayat untuk cari uang, saya nggak mau begitulah intinya. Jadi saya lebih baik saya praktekkan aja daripada saya harus mengutarakan tempatnya, nah, gitu aja. Yang penting kan aplikasinya, bukan letaknya di mana. Jadi kan kalaupun sampean menyampaikan kebaikan ya itu tetap nilainya kebaikan. Mau besar mau kecil tetap kebaikan. Nggak berdampak dan tetap nilainya juga baik. Maksud saya itu seperti itu ya. Kalau komporan temennya, hasutan temennya, bagi saya itu hal yang wajar karena prinsip sekali lagi begini, sama-sama cari uangnya ya. Dia sudah misalnya sampai tadi bilang 4 kontrak itu sudah sangat menguasai Hongkong, bahkan bahasa pun juga menguasai. Iya bahasa emang ya. Nah makanya begitu menguasai keberaniannya muncul, didukung lagi teman-teman yang memang membukakan jalan. Ya sudah komplit. Sudah. Iya Mas kayak gitu karena hari Minggu libur ketemu sama waktu teman di PT-nya yang posisi udah OS. Dia ngomongin manis. Akhirnya kena pengaruh. Tapi dari situ juga dia ngasih itu sih ke saya gimana pendapatnya gini. Saya kan ngomong jelas, udah aja yang legal, aman, kata saya gitu. Cuman kan ya karena udah kena hasutan temennya ya, gimana lagi? Iya, ya sudah nggak apa-apa. Ya wis, ya nggak apa-apa. Nasi sudah menjadi bubur. Nah, ketika sudah jadi bubur kita kasih ayam,
Jadi tetap dimakan bubur ayam, tambahin kecap, tambahin kacang ya kan, diirisin, dikasih abon, dikasih kecap kan jadinya bubur ayam. Tetap masih bisa kita manfaatkan kan kayak gitu-gitu loh. Jadi kan pepatah bilang nasi jadi bubur, sudah jadi bubur. Nah, jadi bubur nggak bisa dijadiin nasi. Nah, tapi gimana supaya bubur itu tetap dimakan enak, ya jadikan bubur ayam, tambahin tahu, tambahin keripik, tambahin kacang, daun seledri, kan sambel, jadinya bubur ayam. Iya, jadi keenakan terus OS ya Mas ya kayak gitu ya. Ya. Tambahin air. Ya sekali lagi prinsipnya begini loh, sama-sama cari uangnya, sama-sama dapat uangnya, kenapa enggak kita dapat yang lebih gede? Nah, cara berpikirnya begitu. Iya, emang gitu kepengaruhnya kayak gitu dia, Iya, Mas. enggak menjadi persoalan bagi kami juga. Itu bukan hal yang apa ya? Ya, sekali lagi realistis, orang kalau sudah uang menguasai. Tapi orang selalu bilang, bullshit Mas Andro, ngomong gak butuh duit, gini ya. Boleh, butuh duit itu iya. Tapi kalau kitanya yang diperbudak sama uang, ya mohon maaf, saya orang yang akan menyangkal hal itu gitu loh. Kalau kita hidup nggak punya uang, nggak bisa hidup, ya mohon maaf gitu loh. Saya nggak sepakat dengan kalimat itu. Emang kelemahan saya satu sih Mas, gampang percaya sama orang. Itu kan dia kemarin pernah ketipu kan, pinjam uang di bank atas nama dia sama temennya, antar saya nyotorin, buktinya dianya mabur waktu belum OS tuh Mas. Oh ya sudah, enggak jangan sampai ceritakan lebih banyak lagi. Saya khawatirnya adalah seseorang berpikiran bahwa kita membuka aib. Nah itu repot ya. Oke lah, wis. Saya sangat nggak apa-apa. Saya sangat berterima kasih sekali lagi sama pasangan yang benar-benar memang masih mengkhawatirkan pasangannya. Saya nilai sebagai positif. Ya yang lainnya untuk pembelajaran buat teman-teman, bahwa jangan juga disepelekan ketika suami itu juga memberikan dukungan dan gak kiri kanan atas bawah, karena tidak semua laki-laki sama, saya rasa ya kan. Ya harapannya semuanya baik-baik saja. Jadi saya mohon maaf untuk yang bahasan itu saya potong ya. Sekali lagi saya tidak menginginkan cerita lebih banyak, ya biarkan itu akan menjadi pengalaman suatu saat nanti, dan kita bisa memberikan pelajaran buat teman-teman. Jadi pengalaman ini kan sampai selaku suaminya ya kan punya pesan ya kan, teman-teman tolong kan dirawat istrinya baik-baik kan, dijaga dari pengaruh-pengaruh. Makanya ini saya saking khawatir banget, tiap hari nyari kontak pas ini ngebuka YouTube, ada YouTube ya Mas, kan ada di situ ada nomor HP-nya. Siap. Langsung saya catat. Iya. Siap. Saking khawatirnya gitu Mas. Siap. Iya. Saya paham. Tunggu aja itu nomor KJRI-nya Mas. Ya siap. Nanti akan saya kirimkan segera. Dan nanti sambil di fanpage ya, di fanpage Facebooknya KJRI ya, fanpage KJRI Hongkong. Ya fanpage ya. Judulnya KJRI Hongkong. Ya itu sampai nanti inbox, dan jangan capek-capek inboxnya. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Supaya dapat informasi yang tepat. Saya sekali lagi terima kasih ya Mas. Mudah-mudahan nanti sama terima kasih banyak Mas. Penjelasannya ngebantu banget ini. Kita agak tenang gitu. Bisa itu omongan tadi bisa gemuk gitu, berarti makannya kejamin. Iya. Didoakan ya sekali lagi kayak di Indonesia. Didoakan. Pasti, itu berkat doa sampean juga kok dia tertangkap. Doa sampean kangen keluarga. Loh. Gini Mas. Aku dikit panjangin gini ya. Ketika orang-orang yang mencintai kita, ya kan, tidak menginginkan hal yang buruk lebih banyak terjadi, maka dia berdoa. Nah, doa itu kan dikabulkan. Ketika doa itu dikabulkan, akhirnya si mbaknya tadi kan ya sudah dipertemukan ke keluarga, disuruh kembali ke keluarga. Kan kayak gitu tuh Mas. Kan kita ambil nilai positifnya nih, bener nggak? Hikmahnya dibalik. Nah, jadi terkadang kan ada teman-teman yang mengeluh kepada saya, aku majikan kayak gini. Terus saya tanya, sampean nggak pulang berapa lama? Saya bilang, apakah sampean pernah ngerasakan juga anak kangen kepingin ketemu ibunya, jalan-jalan, makan bakso, makan mie ayam? Iya Mas.
Ya mungkin itu pesan dari Gusti Allah yang tidak tertangkap dan tidak terbaca. Iya. Gitu loh Mas. Bukannya jadi sampean berdoa rajin itu bukan berarti doa sampean itu jelek karena istri tertangkap, bukan. Tapi Gusti Allah ini berpikir gitu loh. Tak kasih kayak gini lah biar dia pulang ketemu keluarganya. Kan bisa jadi kayak gitu Mas. Iya betul ya emang ya. Iya Mas. Iya Mas. Jadi ya. Sekali lagi bahwa ya begitulah ceritanya. Sekali lagi saya terima kasih sampean mau bertanya, menelpon saya. Mudah-mudahan informasi yang bisa saya sampaikan membuat sampean lebih tenang dan nanti bisa mencari kabar keberadaan istri. Tenang ini. Ya. Bermanfaat banget buat saya Mas penjelasannya. Makasih banyak. Siap. Sehat selalu Mas ya. Tolong didoakan istrinya supaya baik-baik saja. Amin ya. Yuk. Iya, Mas. Terima kasih. Terima kasih banget Mas. Ya, yuk. Ditunggu nomornya Mas ya. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya. Istrinya lagi ketangkep ya. Sekali lagi biasa aja ya, nggak usah ada yang komen nggak? Ada. Om Yudi dari Australia. Woi Om kita podcast lagi Om tentang kebijakan pembuatan paspor. Saya tak tutup dulu ya ini yang di konten. Oke terima kasih teman-teman yang sudah nonton di konten saya sekali lagi. Mudah-mudahan dengan adanya konten ini semuanya saya akan tetap jelaskan. 10 orang tanya hal yang sama saya akan tetap jelaskan. Saya tidak akan tolong lihat ini, tolong lihat itu, tolong begitu. Saya enggak begitu. Saya tetap akan saya lakukan. Yang bisa saya jawab. Yang belum bisa saya jawab ya saya belajar dulu jadi PR. Oke, tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.